Alhamdulillah PHDI selama berada organisasinya ada di Bontang begitu luar biasa. Kerjasamanya, sinerginya, dan lain-lain. Nah ini ada modal kita. Di samping itu banyak kegiatan-kegiatan sosial, kepariwisataan dan semacam. Saya juga punya program prioritas untuk bagaimana Bontang ini kita jadikan sebagai destinasi wisata. Saya melihat tadi teritori yang ada di kita. Saya bilang tidak perlu ke Bali kalau orang Bontang, cukup di Bontang aja. Selamat datang kami ucapkan kepada Wali Kota Bontang, Bapak Basri Rasio SIP dalam acara. Usia dengan berbagai cara dan semua cara dan semua Ketua Paripurna Profesi Kalimantan Timur dalam hal ini Wakil Sekretaris Jenderal Deputi Camat Dadat untuk kita semuanya.
Ya, saya muliakan para pandita, dan sekarang masih kita berada di zona yang belum nyaman, sehingga masih ada pembatasan-pembatasan yang semestinya banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Namun dengan adanya surat edaran daripada Kemendagri, tentu inilah yang membuat kita menjadi tidak nyaman dan tidak aman untuk kita lakukan. Tapi besar peranannya untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan visi misi saya, Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Di samping itu, di tengah pandemi ini, kami juga butuh bantuan semua elemen untuk berpartisipasi menjaga kondusivitas daerah kita yang kita cintai. Alhamdulillah, termasuk ini telah melakukan vaksin yang ketiga. Masih ada yang belum vaksin ketiga di sini. Terima kasih atas partisipasi PHDI dengan berbagai hal, baik itu keagamaan, sosial masyarakat, dan lain semacam. Dengan penuh rasa kekeluargaan di antara kita semuanya. Terima kasih pada pengurus PDI dan seluruh para keluarga. Saya berpesan, dalam hal bermusyawarah itu hal yang biasa, dan memang inilah negara kita, negara yang penuh dengan demokrasi. Yang rugi Pak, kalau perbedaan kita semua, kalau ini yang terus jadi. Saya sebagai wali kota dan secara pribadi pasti punya komitmen dan ingin membantu seluruh organisasi-organisasi keagamaan. Kenapa? Karena dengan organisasi keagamaan inilah yang membuat kita cinta damai. Saya sangat prihatin dengan kondisi negara kita sekarang ini. Dan hanya agama yang bisa menyelamatkan kita ke depan. Teknologi tidak ada jaminan untuk menjaga kedamaian dan kelangsungan generasi di dunia ini. Bahkan saya punya mimpi, saya minta sahabat saya di Hop 7 yang tanah kita, kalau kita lihat Mokolok Tuan ada hamparan tanah milik PT Badan. Saya minta tolong kasih saya tanah itu, saya ingin membangun peradaban keagamaan di sana. Saya ingin membangun taman religi, taman agama, dan semua agama-agama di sana, lambang-lambang agama saya akan bangun di sana. Ada Islamic Centernya, ada Katolik Centernya, ada Kristen Centernya, ada Hindu Centernya, ada Bu Centernya. Kalau perlu, Konghucu Center juga kita bangun di sana. Dan ini saya sudah gambar Pak, sudah ada gambarnya, sudah ada gambarnya di sana, di Hop 7 itu. Dan sekarang ini saya telah berjuang, karena kita nggak punya lahan untuk membangun Kelurahan Setimpo, dan di situ saya akan bangun rumah-rumah adat di Kelurahan Setimpo yang lapangan Hop 1. Sudah kami dikasih. Saya minta lagi tanah lahan untuk pemakaman ya di Pisangan, ya sudah mulai penuh untuk PT Badak sampai ke. Tapi kita harus saling membantu satu sama lain. Dan semakin kompak, saling memahami. Ini harus kita jaga. Alhamdulillah PHDI selama berada organisasinya ada di Bontang begitu luar biasa. Kerjasamanya, sinerginya, dan lain-lain. Nah, ini ada modal kita. Di samping itu banyak kegiatan-kegiatan sosial, kepariwisataan dan semacam. Saya juga punya program prioritas untuk bagaimana Bontang ini kita jadikan sebagai destinasi wisata. Saya melihat tadi yang ada di kita, saya bilang tidak perlu ke Bali kalau orang Bontang, cukup di Bontang aja. Kalau mau lihat tarian Bali, mau foto-foto di pura, nggak perlu jauh-jauh beli tiket.
tinggal ke Salemba, ada pura di sana, dan ramai di sana Pak. Ada Mantena, ada Prowedding di situ dan semacam. Saya juga kalau berbicara di mana-mana, saya sampaikan di Bali, di Bontang ini itulah daerah yang sangat heterogen dan miniatur daripada Jakarta. Semua suku agama dan semua suku dan agama ada, dan tempat ibadahnya ada. Makanya kami hidup rukun, hidup damai. Bukan berarti kita tidak butuh sanjungan terhadap sesama kita manusia, tapi jauh lebih penting sanjungan kepada Tuhan untuk kita. Karena dialah yang mengatur kita, dialah yang menentukan nasib kita untuk ke depan.